Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini adalah malam kita bertemu kembali untuk sama-sama tadarus saling belajar terkait sahih adab al-islamiyah, yaitu adab-adab islami yang sahih. Pada pertemuan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas bab bertamu, adab ad-diyafah, adabud diyafah, yaitu bab bertamu. Yang pertama yaitu membuka pintu sebelum sampainya tamu. Yang pertama, membuka pintu sebelum sampainya tamu. Ini menunjukkan bahwa kita sudah siap, ya, sudah siap ingin dikunjungi oleh orang yang akan berkunjung kepada kita. Pada pertemuan yang lalu kita juga sudah pernah membahas bahwa di antara adab kita ketika ingin bertamu itu kita harus komunikasi terlebih dahulu, ya, karena bisa saja seorang yang akan kita kunjungi bila tanpa kita kabari, ya, itu ternyata dia tidak siap, sedang tidak bisa ingin dihubungi, dikunjungi gitu. Jadi di antara adabnya adalah sampaikan hajat kita ingin bertemu, kira-kira bisa atau tidak. Nah, jadi jangan memaksa, ya, jangan memaksa kita ingin datang bertemu dan bertamu. Nah, apabila kita sudah mempersilahkan tamu kita, ya, maka sebelum dia sampai, ya, ke depan rumah kita, pintu sudah terbuka, ya, pintu sudah terbuka. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 72, hatta idza ja'uha, sampai ketika orang-orang beriman itu datang ke pintu-pintu surga, ya, orang-orang beriman datang ke pintu-pintu surga, wa futihat abwabuha. Nah, kondisi pintu surga saat itu sudah terbuka, ya. Pada saat itu pintu-pintu surga sudah terbuka. Kemudian di ayat yang lain di surah Shad ayat 50, Allah Ta'ala berfirman, jannati adn, itu surga adn mufattahatan lahumul abwab, pintunya itu terbuka, ya, pintu dari surga adn ini terbuka, ya. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, dari ayat ini bisa kita lihat bahwa ketika kita ingin kita akan didatangi oleh tamu kita berusaha terbuka dengan tamu kita dengan cara membuka pintu. Kemudian nanti akan ada adab lagi yang bagaimana kita menyambut tamu kita. Di antara awal yang bisa kita lakukan adalah kita membuka pintu kita, rumah kita, yang menandakan kesiapan kita sebagai pemilik rumah untuk dikunjungi, ya, untuk dikunjungi. Yang kedua yaitu
mendahulukan tamu dan mengutamakannya, yaitu mendahulukan tamu dan mengutamakannya. Allah Ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dalam surah Al-Hasyr. Dan mereka, yaitu orang-orang yang beriman, mereka mendahulukan orang lain daripada diri-diri mereka, walaupun mereka memiliki kebutuhan yang sangat urgent, ya, yang sangat khusus. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya. Barang siapa yang menjaga dirinya ya, dari harta, dari kebahilan, ya, maka dia adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung. Nah, di sini di ayat ini bahwa kita selaku orang yang beriman hendaknya mendahulukan orang lain, apalagi di sini tamu yang akan datang ke rumah kita. Kita benar-benar memuliakan mereka, mengutamakan mereka. Satu kali ya diceritakan dalam hadis Abu Hurairah, beliau berkata, "Ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seorang sahabat datang menemui Rasulullah. Ya. Seorang sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, kemudian sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, asabanil jahdu." Wahai Rasulullah, aku ini sedang dalam kondisi kelaparan, ya, benar-benar lapar. Ya, benar-benar lapar. Fa arsala ila nisaihi falam yajid indahunna syai'an. Kemudian Nabi menuju istrinya. Ya, menuju istrinya, meminta sesuatu yang ada di dalam rumahnya. Kenapa? Karena ingin memuliakan tamu, ngecek ada nggak makanan di rumahnya. Ternyata nggak ada satupun makanan yang bisa dihidangkan oleh Rasulullah kepada si tamu ini. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat yang lain, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala rajulun yudayyifuhu hadhihi lailah. Kira-kira ada enggak di antara kalian ya yang mau dikunjungi oleh si orang ini ya pada malam hari ini? Kalau ada yang mau, yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Ya, semoga Allah merahmatinya. Jadi di sini ketika ada orang yang meminta tolong, Rasulullah mencoba memberi pertolongan, ya, tapi ternyata tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kemudian menawarkan kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang siap dikunjungi oleh tamu ini? Dia bisa memberikan makanan kepada tamu tersebut, maka Allah akan merahmatinya. Lalu ada para sahabat, ada salah seorang sahabat yang berdiri. Faqama rajulun, ada sahabat yang berdiri. Nah, lelaki ini dari lelaki Ansar. Faqala ana ya Rasulullah. Dia berkata, aku wahai Rasulullah. Fadhahaba ila ahlihi. Ya, masya Allah ya di sini. Terlihat para sahabat ya berlomba-lomba, dan ternyata satu orang sahabat inilah yang sigap ya, yang sigap menerima tamu tersebut. Ana ya Rasulullah, katanya. Saya wahai Rasulullah. Fadhahaba ila ahlihi. Kemudian sahabat ini pergi ke keluarganya, ke istrinya. Ya. Faqala limra'atihi, kemudian bilang sama istrinya ini, Baiku Rasulullah, memperkenalkan ini ada tamu Rasulullah. Ya, ini ada tamu Rasulullah. La tadakhirihi syai'an, ya. Jangan sisakan makanan sedikit pun di rumah. Ya. Jangan sisakan makanan sedikit pun di rumah. Qalat, kemudian si istri berkata ke suaminya. Ya. Karena istri tahu nih kondisi rumah tangga, ya, kondisi makanan.
Wallahi, demi Allah wahai suamiku, ma indi illa qutasibya. Aku nggak punya ya apapun di rumah ini kecuali makanan buat anak-anak. Ya, nggak punya makanan untuk anak-anak. Ternyata yang menerima tamu ini kondisinya bukan kondisi berkecukupan, enggak, justru kekurangan. Ya, justru kekurangan. Kata si istri kepada suaminya, wallahi ma indi illa qutasibya. Demi Allah, aku ini nggak punya apa-apa lagi kecuali makanan buat anak-anak. Ya, sisa buat anak-anak, ya kan? Qala fa idza arada sibyatul asya'a fanawwimihim. Kemudian si suami bilang sama istrinya, kalau anak-anak itu mau makan, nawwimihim, tidurin saja mereka. Tidurin mereka. Wa ta'alai fa'atfis siraj. Terus kamu pergi matikan lampu. Ya, matikan lampu. Wa natwi butunanal lailah. Kita malam ini tidur kelaparan. Ya. Kira-kira kenapa suami ini minta supaya lampunya itu, pijarnya itu dimatikan? Biar enggak ketahuan, ya. Si pemilik rumah itu nggak punya makanan apa-apa ketika disuguhkan, yang makan hanya tamunya sendiri. Ya, fafa'alat. Kemudian apa? Si istri melakukannya. Ya, jadi si istri tadi langsung menghidangkan makanan yang diminta oleh suaminya kepada tamu tersebut. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana si pemilik rumah tadi isar, ya. Isar itu mendahulukan orang lain daripada dirinya. Terlihat tawakalnya begitu tinggi, ya. Sahabat tersebut dia sudah tidak punya makanan apapun di rumah kecuali makanan hanya untuk anak-anaknya. Saking tahu fadilahnya mendahulukan orang lain, pahalanya besar, menerima tamu, ya, mereka rela menghidangkan makanan terakhir, ya, pada hari itu untuk tamu yang berkunjung. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah tamu Rasulullah. Ya, tamu Rasulullah. Bagaimana para sahabat berusaha mendapatkan pahala dari Allah dan bagaimana menyenangkan Rasulullah SAW, ya, melalui tamunya. Fafa'alan, si istri langsung melaksanakan tanpa bantah sekalipun. Itulah seorang istri harusnya seperti itu. Tsumma ghadar rajulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian si laki-laki tadi pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal tadi. Faqala Rasul, kemudian Nabi berkata, laqad ajiballahu azza wa jalla aw dhahika min fulanin wa fulana. Allah itu takjub, ya, kepada atau tertawa kepada laki-laki tadi atau si istri tadi. Kenapa? Karena dia sudah memuliakan tamu, ya kan? Memuliakan tamu, dan makanannya yang harusnya dimakan oleh anak-anak mereka itu diserahkan kepada tamu Rasulullah SAW, sehingga Allah pun tersenyum dan takjub kepada suami istri tadi. Maka benarlah kata Allah tadi, yarhamuhullah, ya, maka semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dibuktikan kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ajiballah. Allah itu takjub. Au dhahika, atau tersenyum, min fulan wa fulanah, dari si suami dan istri tadi. Kemudian turunlah ayat, fa anzalallahu azza wa jalla wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat itu, orang-orang beriman itu, mereka mendahulukan diri-diri mereka daripada orang lain, walaupun mereka punya kebutuhan yang sangat mendesak. Ya. Kenapa? Pahalanya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang tadi, di hadis yang tadi kita belajar juga bahwasanya Allah itu punya sifat apa? Punya sifat tertawa, senyum, ya. Kita belajar bahwa di sini Allah memiliki sifat takjub dan tertawa, ya. Bagaimana itu Allah sendiri yang tahu, yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sahabat tadi siapa namanya? Yaitu Abu Thalha, ya. Sahabat tadi Abu Thalha. Yang ketiga, niat yang jujur. Yang ketiga adalah niat yang jujur. Kenapa niat disertakan di dalam adab di sini? Dalam menerima tamu, ya, tentu kita niatnya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk orang lain, jangan untuk yang lainnya. Di dalam hadis dari Umar bin Khattab, ya, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, ia bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap perkara itu tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya, ya, itu karena Allah dan Rasulnya, maka fahijratuhu ilallahi wa rasulih, hijrahnya dia itu juga untuk Allah dan Rasulnya. Pada zaman dahulu hijrahnya itu apa? Hijrahnya dari negara kafir kepada negara muslim. Kalau sekarang hijrahnya adalah dari kekafiran kepada keimanan, dari kejahiliahan kepada kesolihan, kepada ketakwaan. Itu hijrahnya sekarang. Maka perubahan kita ini, hijrahnya kita sekarang lagi tren hijrah, ya. Hijrahnya kita ini karena apa? Ikutan tren, ya, atau memang karena Allah Subhanahu wa taala. Atau karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan pahala dari hijrahnya. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrah itu karena dunia yang menimpanya, awi mara'atin yankihuha, atau karena wanita yang ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya itu untuk perkara yang ia niatkan tadi, dunia atau wanita. Kenapa di sini disebutkan dunia dan wanita? Ya, saking besarnya fitnah dunia, saking besarnya fitnah wanita. Ya, sampai-sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi laki-laki selain dari wanita. Ya. Jadi fitnah yang terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Ya. Wanita. Yang kedua, fitnah dunia. Ya, tadi disebutkan fitnah dunia itu lebih besar. Ya, fitnah dunia itu lebih besar. Godaannya begitu besar. Fitnah dunia itu. Kita mau datang ke kajian, tiba-tiba ada banyak orderan. Nah, gimana coba? Ya kan? Itu hati kita tuh bergejolak. Kalau nggak diterima, nanti nggak dapat uang, gitu kan? Nah, itu godaan itu. Mana kondisi kita lagi susah, tiba-tiba ada orderan, pergi ke sana, pergi kemari, gitu kan? Misalkan driver online, gitu ya. Atau harus kajian ini. Ya, itu godaan. Ya, itu godaan. Itu sangat terasa sekali waktu kami mengajar halaqah Al-Qur'an, ya, mengajar halaqah Al-Qur'an. Di antara murid-murid kami ada yang istiqomah meninggalkan sejenak pekerjaannya, dunianya untuk duduk, ada yang izin. Sehingga hasil di akhir ketika belajar Al-Qur'an itu berbeda. Yang dia sungguh-sungguh belajar, duduk, ya, meninggalkan dunianya sementara waktu, ya, itu hasil akhirnya bagus. Berbeda dengan yang lagi kebutuhan banyak, orderan masuk terus, akhirnya dia meninggalkan halaqah Al-Qur'annya. Itu berbeda di ujung, akhirnya ada yang putus di tengah jalan. Padahal sudah disampaikan, ketika antum benar-benar ingin belajar Al-Qur'an, ya, belajar mengaji, antum tinggalkan itu sejenak, akan Allah ganti. Ya. Cuma masalahnya yakin atau tidak yakin. Ya, yakin atau tidak yakin. Itu terkait dunia. Fitnah yang kedua adalah fitnah wanita. Itu sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali. Masalah fitnah wanita ini tidak perlu kita bahas, ya, karena bukan bagian utama pembahasan kita.
Ya, jadi kenapa disebutkan dua fitnah di sini? Yaitu karena saking besarnya fitnah bagi kita semua, itu fitnah dunia dan fitnah wanita. Yang keempat adalah menyambut dengan baik ya tamu kita, menyambut dengan baik tamu kita. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tabassumuka, senyummu ya ke wajah saudaramu itu sedekah. Ya. Jadi kita mau terima tamu, wajahnya harus kelihatan senyum, harus kelihatan bahagia, kelihatan welcome akan kedatangan tamu. Jangan menunjukkan kita ini sedang susah. Jangan menunjukkan kalau kita ini terpaksa menerima tamu kita. Ya, itu jangan. Ya, hadisnya hadis umum, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Dalam hadis yang lain disebutkan ya secara khusus dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Lamma qadima wafdu Abdul Qais." Nah, ketika utusan Abdul Qais datang, seorang utusan yang bernama Abdul Qais datang kepada Nabi, kemudian Nabi berkata, "Marhaban bil wafdi alladzi ja'u ghairu khazaya wala nadama." Selamat datang kepada utusan yang ia datang dari jauh dengan wajah tidak menampakkan wajah kesedihan, juga wajah penyesalan. Nabi menyambut marhaban bil wafdi, selamat datang kepada utusan. Disenyum, Nabi menyambut dengan bahagia, ya, menunjukkan bagaimana penyambutan Nabi kepada utusan tadi. Wajahnya senyum, ya, dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, sehingga si tamu yang akan datang kepada kita itu dia merasa disambut, ya. Kan kita bisa merasakan, ya, ketika datang, oh ini kayak lagi nggak enak body ini, ya, orang yang kita kunjungin. Nah itu, jadi kita benar-benar harus menyambut tamu kita dengan dengan senyuman, dengan ramah. Kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aqbalat Fatimatu tamshi kana habisyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala marhaban bibnati." Nah, Fatimah itu datang, ya, ia berjalan seperti jalannya Nabi. Ya, Fatimah itu datang ya kepada Nabi dan berjalan seperti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, "Marhaban bibnati." Selamat anakku, itu kan, sini anakku, itu kata Nabi SAW menyambut kedatangan Fatimah anaknya, ya. Disambut dengan gembira, marhaban bibnati. Jadi marhaban ini yaitu sambutan kegembiraan, ya, sambutan kegembiraan. Seperti kita mau Ramadan, ya kan, ada kata marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Apa itu? Saking bahagianya kita menyambut bulan Ramadan. Nah, ini juga tamu sama. Marhaban bil wafdil ladzi ja'u ghairu khazaya, ya. Selamat datang atas utusan yang datang dari jauh, ya kan? Dia tidak menunjukkan wajah yang sedih, wala nadama, wajah yang tidak menyesal, ya, saking jauhnya perjalanan. Kemudian juga tadi Nabi SAW kepada anak perempuannya, marhaban bibnati, selamat datang anak perempuanku, ya, gitu. Ini juga kita bisa, anak-anak pulang sekolah, Masya Allah udah pulang ya, itu kita sambut begitu, ya. Jangan udah pulang, ya, datar-datar aja suara kita. Sambut anak kita, ya, ketika dia pulang sekolah. Kemudian juga, ya, Ummu Hani berkata, jitu ala Nabi, faqala marhaban bi Ummi Hani. Ya. Datang kepada Nabi Ummu Hani, Nabi langsung menyebut, selamat datang wahai Ummu Hani. Ya. Jadi di sini Nabi benar-benar memberikan pelayanan dalam hal bentuk penyambutan kepada orang-orang yang menemui Nabi dengan bentuk wajah tersenyum, menunjukkan rasa gembira, rasa bahagia. Ya, tidak menunjukkan
kesedihan dan penolakan. Yang kelima, mendahulukan kewajiban tamu, ya, kewajiban tamu dan memuliakannya. Disebutkan dalam satu hadis, ya, di satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang ia beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'zi jarahu, maka jangan sampai dia mengganggu tetangganya. Bagaimana gangguan terhadap tetangga? Banyak. Selama tetangga kita dia terganggu dengan aktivitas kita, itu gangguan. Ya, itu gangguan. Kabarnya kalau di Jepang itu katanya tetangganya, kalau tetangga dia nyetelkan musik, ya, dan mengganggu tetangga yang lain, dilaporkan ke polisi, polisi langsung datang menindak si rumah yang tadi, ya, pemilik rumah tadi yang menyetelkan musik dengan keras. Kalau di kita enggak, ya, di kita enggak, asik-asik saja nyetel musik tinggi sampai tengah malam, ya, kita terganggu atau tidak terganggu, masa bodoh mereka, ya. Nah, di sini ada larangan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sampai mengganggu tetangganya. Karena tetangga itulah nanti akan menolong kita pertama kali. Ya. Setelah saudara kita, yang paling pertama kali akan membantu kita adalah tetangga kita. Ya, adalah tetangga kita. Maka di sini kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang ia juga beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia berkata baik atau diam. Di hadis ini, dari hadis Abu Hurairah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga hal, yang tiga hal ini dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ya, menunjukkan apa? Bahwa di sana di hari akhir itu akan ada balasan, ya, terhadap ketiga hal tadi. Terhadap gangguan kepada tetangga ketika tidak bisa berlaku baik kepada tamu yang datang, tidak memuliakan tamu, ya kan? Yang ketiga adalah ketika ia tidak bisa menjaga lisannya. Ada balasan di akhirat, balasan baik dan balasan buruk. Nah, di sini disebutkan fal yukrim dhaifahu. Saking agungnya menerima tamu, ya. Man kana yu'minu billahi, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Ada ganjaran yang besar di akhirat kelak ketika kita memuliakan tamu yang datang kepada kita. Ya. Bagaimana menyambut tamu? Bil basyaru fi wajhi, ya, dengan cara apa? Senyum di wajahnya, memberikan kabar bahagia kepada tamu kita dengan cara apa lagi? Thaibu hadisi ma'ah, atau berkata baik, ya, berbicara baik dengan tamu tersebut, ya, wa ihdharul mutayassir, menghadirkan kemudahan-kemudahan, ya, kepada tamu kita dan sejenisnya. Bentuk-bentuk bagaimana kita memuliakan tamu kita insya Allah sudah banyak paham, ya. Selanjutnya, ya, masih hadis yang sama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya
Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jaizatuhu yaumun walilatun. Yang boleh itu sehari semalam. Wa diyafatuhu salah satu ayam. Famakana ba'da dzalika fa sadaqatun wa la yahidu lahu ayyasbi indahu hatta yuhrijahu. Nah, jadi kalau bertamu itu jangan sampai lebih dari 3 hari. Ya, jangan sampai lebih 3 hari. Kita utamakan. Kalau lebih dari itu, maka itu sedekah. Ya, itu sedekah. Dan di sini Nabi membatasi 3 hari itu hal yang normal. Tapi kalau lebih dari 3 hari boleh. Itu sedekah kita kepada tamu kita. Selanjutnya ada makanan. Ya, ada makan. Yang pertama, adabut ta'am. Nah, kita lanjut bahasan selanjutnya, adab dalam ta'am atau makanan. Yang pertama adalah membaca bismillah. Membaca bismillah. Ya. Yang dianjurkan adalah bismillah saja. Ya. Boleh nggak bismillahirrahmanirrahim? Ya, ada pembahasan, itu juga diperbolehkan. Jadi maknanya sangat luas bismillah itu ya. Yang pertama, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu gulaman. Dulu ketika aku masa kecil, nah ingat, kuntu gulaman. Dulu ketika aku masa kecil, berarti apa? Masa kecil itu akan dikenang oleh kita, ya, oleh anak-anak. Maka berikan yang terbaik buat anak-anak kita selaku orang tua. Fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abi Salamah berada di bawah pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tastishu fis sahfa. Tanganku itu ada di piring. Ya, sahfah ini adalah piring yang memuat 10 orang, nampan, ya, nampan. Tangannya Umar bin Abi Salamah ini kesana kemari. Kalau anak itu kan makan selalu ngacak ya, yang jauh diambil, yang dekatnya nggak dia lihat. Nah, kata Umar bin Abi Salamah, kuntu gulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi tatishu, ya. Tanganku itu kesana kemari. Fi sahfah, di nampan, faqala li Rasulullah. Kemudian Nabi menegur. Negurnya dengan baik. Ya gulam, ngedukasi. Ya gulam, anak kecil. Samillah, ucapin dulu bismillah. Ya. Jangan pukul tangan dimarahin. Bukan begitu, anak kecil, ya. Nabi SAW memberikan pengajaran dengan baik dengan cara teguran, ya gulam samillah. Wahai gulam, samillah, ucapkan bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan dulu. Ya. Wakul mimma yalik, makan dengan yang terdekat dulu. Ya, makan dengan yang terdekat dulu. Jadi ada makan, pertama samillah, ucapkan bismillah, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, makan yang terdekat. Ya, dan makannya terdekat. Karena teguran Nabi yang baik tadi kepada Umar bin Abi Salamah, apa kata beliau? Famazalat tilka ti'mati ba'du. Sejak itu cara makanku seperti itu. Ya, terekam oleh Umar bin Abi Salamah. Terekam bagaimana Nabi menegur, ya, beliau pada waktu kecil, dan semenjak ditegur oleh Nabi dengan cara yang baik tadi, ya, famazalat tilka ti'mati ba'du. Saya terus melakukan hal seperti itu, ya. Yaitu apa? Makan membaca bismillah, yang kedua makan dengan tangan kanan, yang ketiga makan yang terdekat. Karena makan di nampan bareng-bareng itu sunnah, ya, makan sunnah. Jadi jangan merasa jijik ya, kalau makan bareng-bareng, itu bagian daripada sunnah. Terus bagaimana kalau misalkan kita tidak membaca bismillah di awal?
Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu," jika seseorang itu masuk ke dalam rumahnya, fadzakarallaha inda dukhuliha, kemudian ia berzikir kepada Allah ketika masuk rumah tersebut, wa inda tu'amihi, dan ketika makan, qala syaiton, kemudian setan bilang sama krocok-krocoknya ya, sama teman-temannya, la mabita lakum wala asya, kalian malam ini enggak bisa tinggal ya, dan enggak ada makanan. Malam ini kalian nggak punya tempat tinggal dan nggak punya makanan. Ketika apa? Ketika masuk rumah tanpa berzikir kepada Allah. Dan ketika makan. Kata setan, la mabita lakum wala asya. Kalian malam ini nggak ada tempat tinggal, juga nggak ada makanan. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhuli qala syaiton. Nah, kalau misalkan ya si pemilik rumah masuk ke dalam rumah, dia tidak berzikir kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah ketika masuk rumah tersebut, ya, maka kata setan, adraktumul mabit, kalian bisa tinggal malam ini. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi, terus kalau misalkan si pemilik rumah tadi juga tidak berzikir kepada Allah ketika makannya, kata setan, adraktumul mabita wal asya, ya, kalian dapat dua malam ini, dapat tempat tinggal, juga dapat makan malam. Ya, dapat makan malam. Apa doanya ketika masuk rumah? Ya, assalamualaikum. Ya, di antaranya itu. Kemudian kalau dia lupa, ya, misalnya nanti ada ya, bagaimana ketika kalau dia lupa ketika makan, bagaimana caranya? Di sini disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah. Barang siapa yang di antara kalian memakan suatu makanan, hendaknya membaca bismillah. Fa inna siya fi awwalihi, kalau dia lupa pada pertamanya, falyakul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Maka hendaknya dia mengucapkan bismillah dan menyebut nama Allah fi awwalihi, pada awal makan, wa akhirih, dan akhir makan. Nah, jadi doa ketika kita lupa, ya, ketika kita lupa membaca bismillah ketika makan, bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Agar apa? Setan nggak jadi ikut makan. Ya. Biar setan nggak jadi ikut makan. Karena ketika tadi sudah disebutkan di hadis tadi, ketika kita tidak makan dan tidak mengucapkan basmalah, tidak berzikir kepada Allah, maka setan mendapatkan jatah makan. Selanjutnya, yang ketiga, adabnya adalah makan dengan tangan kanan. Jadi adab yang pertama tadi membaca bismillah, adab yang kedua apabila lupa dia membaca bismillahi awwalihi wa akhirihi. Kemudian adab yang ketiga adalah makan dengan tangan kanan. Hadis dari Ibn Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza akala ahadukum falyakul biyamini. Jika salah seorang di antara kalian makan, hendaknya dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi, dan apabila minum, dia minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kul bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Karena syaitan itu dia makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Ada satu ketika, ya, seseorang ditegur oleh Rasulullah SAW ketika makan apa dengan tangan kirinya. Kata Nabi, "Qul biyaminik," makan dengan tangan kananmu. Qala, aku nggak bisa. Ya, ini penolakan kepada Nabi, ya, kesombongan kepada Nabi.
Aku nggak bisa katanya, karena biasa dengan tangan kiri. Qala lastata'ta, kamu nggak bisa kata Nabi. Ma manahu illal kibru, yang menghalangi dia makan dengan tangan kanan itu adalah karena kesombongannya. Kemudian Nabi berkata, fama rafaha ila fihi, sejak saat itu dia nggak bisa mengangkat tangan kirinya ke mulutnya, ya nggak bisa mengangkat tangan kirinya ke mulutnya. Itu langsung hukuman, ya langsung hukuman dari Allah SWT, karena dia sombong, tidak apa, tidak mau makan dengan tangan kanan. Ditegur oleh Nabi SAW, tapi dia berlaku sombong. Kemudian yang keempat, yang keempat masih di hadis yang sudah disebutkan tadi, yaitu makan dari sisi yang terdekat. Makan dari sisi yang terdekat. Jadi yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Kemudian yang keempat, makan dari sisi yang terdekat. Hadisnya adalah hadis yang pertama, yaitu kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat jadi tatishu fi sahfati faqala li Rasulullah ya gulam samillah, wahai gulam ucapkanlah bismillah, waqul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, waqul mimma yalik, makan dengan yang terdekat, ya dengan yang terdekat. Kemudian adab yang selanjutnya, yang kelima, makan dengan tidak bersandar. Ya, makan dengan cara tidak bersandar. Disebutkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaqian. Nabi berkata, aku tidaklah makan sambil bersandar. Jadi enggak bersandar ke tembok. Kita duduk di kursi, tapi makanya bukan berarti bersandar ke kursi, ya. Tapi tegak ke depan, agak ke depan, baru kita makan. Itu di antara adab, ya. Di antara adab Nabi SAW bahwa kita tidaklah makan sambil bersandar. La aqulu muttaqian. Insyaallah kita cukupkan dulu untuk malam hari ini, dan kita akan lanjutkan bahasan adab makan pada pekan besok, pekan keempat insyaallah taala. Kemudian lanjut ke adab minum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf banyak kurang dan salahnya, dan saya juga mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.